warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Lestari. Saya dari kelas akuntansi kelas 2P NIM 205221047. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal ruang lingkup filsafat dan pengertian filsafat Islam. Pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam itu sendiri ialah hasil pemikiran filosof tentang ketuhanan, kenabian, kemanusiaan. Filsafat Islam berasal dari bahasa Yunani philo dan sophia. Philo berarti cinta dan sophie bijaksanaan atau kebenaran. Menurut istilah, filsafat adalah upaya untuk memahami secara radikal dan integral serta sistematik mengenal Tuhan. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam dan kegunaan filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Tujuan yang asasi bagi pendidikan Islam yang diuraikan dalam At-Tarbiyah wal Islamiyah wa Falsafatuha, yaitu untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia Islam, menetapkan bahwa pendidikan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam bersiap untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Pendidikan Islam tidak hanya menaruh perhatian pada segi keagamaan saja, dan tidak hanya dari segi keduniaan saja, tetapi dia menaruh perhatian kepada keduanya sekaligus menumbuhkan ruh ilmiah pada pelajaran dan memuaskan untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji ilmu bukan sekedar sebagai ilmu dan juga agar menumbuhkan minat pada sains sastra dalam berbagai jenisnya. Permasalahan filsafat Islam. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ilmuwan mengenai penanaman filsafat Islam, yaitu apakah lebih layak disebut filsafat Arab atau memang filsafat Islam. Di antara penulis-penulis yang menanamkan filsafat Arab ialah Maurice de Wolf dalam bukunya Histoire de la Philosophie Médiévale atau Sejarah Filsafat Abad Pertengahan. Sementara itu, penulis-penulis yang menggunakan istilah filsafat Islam antara lain Mark Horton, seorang sarjana Jerman dalam soal-soal keislaman. Menurut Nalino, istilah Arab mencakup orang Persia, India, Turki, Suriah, Mesir, Barbar, Andalusia, dan lain-lain. Mereka merupakan orang-orang, sedangkan Corbin, seorang orientalis Prancis yang ahli tentang Islam dan Iran, mempertahankan istilah filsafat Islam. Menurutnya, jika berpegang pada penamaan filsafat Arab, maka pemikiran tersebut menjadi sempit bahkan keliru. Sebab bagaimana bisa menempatkan pemikiran asli dari berbagai kebangsaan yang menulis buku-buku ilmiah dalam bahasa Arab, termasuk tema-tema tentang filsafat. Karena itu, Nalino berpandangan bahwa ilmu filsafat lebih tepat dinamakan dengan filsafat Arab karena yang ditulis dalam bahasa Arab. Jadi Nalino menitikberatkan argumentasinya pada analisis bahasa. Seorang orientalis Perancis yang ahli tentang Islam dan Iran mempertahankan istilah filsafat Islam. Menurutnya, jika berpegang pada penamaan filsafat Arab, maka pemikiran tersebut menjadi sempit bahkan keliru. Sejarah perkembangan filsafat Islam. Yang pertama, dalam sejarah pertemuan Islam atau kaum muslimin dengan filsafat, filsafat dikuasai oleh umat Islam. Buku-buku filsafat Yunani diseleksi dan disalur seperlunya. Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, minat dan gairah mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan waktu itu begitu tinggi, karena pemerintahlah yang menjadi pelopor serta pionir utamanya. 2. Dalam sejarah perkembangan filsafat Islam, filosof pertama yang lahir dalam dunia Islam adalah Al-Kindi pada tahun 796 sampai 873 Masehi. Ide-ide Al-Kindi dalam filsafat misalnya, filsafat dan agama tidak mungkin ada pertentangan. Cabang termulia dari filsafat adalah ilmu tauhid atau teologi. Filsafat membahas kebenaran atau hakikat. Sumber-sumber filsafat Islam. Yang pertama, tradisi filsafat Yunani merupakan sumber awal kelahiran filsafat lain. Yang kedua, kontak budaya Islam dengan kebudayaan Kristen Timur atau Mesir. Yang ketiga, filsafat Islam tidak menolak keberadaan indera dan akal sebagai sumber pengetahuan manusia. Ditinjau dari kondisi historis dan normatif, wahyu ilahi menempati posisi sentral dalam pemikiran umat Islam. Wahyu dijadikan sebagai pedoman dan pegangan nilai yang mengarahkan, membimbing, dan meletakkan dasar relasi antara manusia dengan realitas transenden.
Wahyu juga dipandang sebagai media bagi proses komunikasi ilahiyah antara manusia dengan yang di atas manusia. Al-Farabi mengatakan bahwa saat seorang nabi menerima wahyu, setidaknya ada 3 jenis intelek yang dilibatkan. Yang pertama, intelek aktif sebagai entitas yang bertindak sebagai perantara transenden antara Tuhan dan manusia. Yang kedua, intelek perolahan atau al-aql al-mustafad yang diperoleh nabi hanya ketika jiwanya bersatu dengan intelek aktif. Yang ketiga, intelek pasif atau al-aql al-manfa'il yang merupakan kondisi intelek menerima wahyu. Penjelasan Al-Farabi ini adalah bukti bahwa proses pewahyuan tidak untuk ditolak. Penjelasan ini dirasionalisasikan untuk memudahkan dan menanamkan keyakinan awam pada tendensi pewahyuan. Kebebasan dalam berpikir dan berkreasi telah melahirkan peradaban Islam yang agresif dan ekspansif. Digulirkan di atas teks suci sesuai dengan kepentingan zaman dan diselenggarakan dalam upaya merealisasikan Islam yang relevan di tiap zaman. Penerjemahan dan penafsiran adalah 2 sistem yang selama ini diberlakukan dalam upaya menciptakan kembali teks. Dalam sisi penerjemahan, suatu tradisi diciptakan kembali dengan cara yang harfiah melalui penempatan teks sebagai inti dan radiasi. Sedangkan dalam sistem penafsiran, tradisi diciptakan kembali dengan membaca semangat dan nilai-nilai yang dikandung teks dalam situasi yang baru dan melalui artikulasi simbolis yang juga baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.